Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Rahma dengan nomor induk mahasiswa 210004002. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya melakukan video ini sebagai pelengkap keluaran PLP2. Pada pelaksanaan PLP2 saat ini, saya mengikuti kampus mengajar. Kampus mengajar yang saya ikuti adalah kampus mengajar Angkatan 7. Saya ditugaskan di SD Negeri 1 Dinggikan. Pada penugasan kampus mengajar 7 ini dilaksanakan selama 4 bulan, yaitu dari bulan Februari sampai bulan Juni 2024. Tujuan diadakannya KM7 adalah agar ada kolaborasi antara mahasiswa dengan sekolah yang ditujukan kepada mahasiswa, sehingga nantinya sekolah itu mendapatkan perubahan yang signifikan, seperti adanya program yang menarik untuk siswa di sekolah dan adanya kolaborasi antara siswa dengan guru. Salah satu program mahasiswa untuk sekolah adalah berkolaborasi dengan guru pengampu mata pelajaran. Hal ini bertujuan agar kegiatan di kelas itu dapat lebih mengasihkan dengan inovasi yang dibawa oleh mahasiswa ke sekolah tersebut. Saya mengamati jika dalam pelajaran bahasa Inggris, siswa itu masih memiliki kosakata yang sedikit dalam bahasa Inggris, dikarenakan mereka tidak terlalu minat dengan bahasa Inggris. Mereka beranggapan bahwa orang-orang Indonesia atau orang Jawa itu tidak perlu belajar bahasa Inggris, karena mereka merasa bahwa bahasa Inggris itu tidak akan mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Agar siswa tertarik dengan pelajaran bahasa Inggris, maka saya pun berpikir untuk membuat media ajar yang cukup menarik untuk mereka. Media ajar yang saya pilih untuk pembelajaran bahasa Inggris di sekolah adalah menggunakan flashcard. Flashcard itu merupakan kartu yang berisikan gambar visual sesuatu benda, lalu ada keterangan kosakata di bagian kartu sebaliknya atau di bagian kartu yang lain. Nah, saya memilih flashcard sebagai metode yang saya pilih untuk media pembelajaran di kelas agar siswa dapat mengingat visualisasi dengan kosakata, misalnya seperti gambar kucing lalu ada tulisan vocabulary di bawahnya yaitu cat, sehingga siswa dapat mengingat cat dengan lebih jelas karena ada gambar kucing di sana. Lalu pada flashcard yang saya buat atau yang saya pilih adalah flashcard yang memiliki gambar animasi agar siswa lebih enjoy di kelas dan visualnya itu menarik di mata mereka. Untuk flashcard yang saya buat, flashcardnya itu saya cari di internet dan saya pilih yang sekiranya itu cocok untuk anak-anak SD di kelas 5. Untuk media ajar saya memilih 3 paket flashcard. Paket flashcard yang pertama adalah flashcard yang hanya bergambarkan visualisasi bagian tubuh hewan. Lalu flashcard yang kedua adalah vocabulary untuk berbagai bagian tubuh hewan yang ada di flashcard sebelumnya. Lalu flashcard yang ketiga adalah flashcard yang berisikan gambar animasi visual hewan yang di bawahnya itu ada nama hewannya. Seperti misalnya gambar sapi lalu di bawahnya ada tulisan cow. Flashcard ini saya masukkan di salah satu pembelajaran di kelas 5. Pembelajaran bahasa Inggris di kelas 5 berdurasi selama 70 menit atau 2 sesi dengan per masing-masing sesi adalah 35 menit. Pada jam mata pelajaran bahasa Inggris yang saya berikan media pembelajaran flashcard,
itu saya lakukan selama 70 menit. Untuk pelaksanaannya adalah di dalam kelas itu terdapat 24 siswa. Lalu, saya membentuk 4 kelompok yang di setiap kelompoknya itu ada 6 siswa. Nah, untuk setiap kelompok, saya berikan flashcard paket 1 dan flashcard paket 2. Flashcard paket 1 adalah flashcard yang hanya berisikan visualisasi anggota tubuh hewan, dan flashcard yang kedua adalah vocabulary atau kosakata bahasa Inggris untuk bagian tubuh hewan yang ada di flashcard paket 1. Tugas per kelompok siswa adalah mencocokkan flashcard paket 1 dengan flashcard paket 2. Misalnya, untuk gambar mata, mereka perlu mencocokkan dengan kosakata yang bertuliskan eyes. Selama menunggu siswa mengerjakan dan berdiskusi dengan kelompoknya, saya menuliskan kosakata bahasa Inggris tadi semuanya di papan tulis. Lalu setelah saya selesai menuliskan kosakata bahasa Inggris di papan tulis, saya pun mengitari kelas untuk mengecek apakah siswa ada kendala ataupun tidak. Jika siswa ada kendala, maka saya pun membantu kesulitan mereka di mana. Misalnya mereka tidak mengetahui kosakata ini artinya apa, saya meminta mereka untuk mencarinya di kamus. Dan jika mereka tidak menemukan kosakata tersebut di kamus, maka saya pun membantu mereka untuk menjawab apa itu kosakata yang mereka bingungkan. Ketika pengerjaan kelompok tadi yang mengelompokkan, yang mencocokkan paket 1 flashcard dengan flashcard paket 2, murid-murid itu merasa bahwa mereka kesusahan untuk mencocokkan karena mereka itu tidak tahu beberapa kosakata dan ada juga yang bingung bagaimana cara mengerjakan. Padahal tadi di depan saya sudah memberitahu mereka cara mengerjakan tugas untuk mencocokkannya itu bagaimana dan seperti apa. Lalu setelah saya jelaskan begini-begini, mereka pun paham dan mereka mengerjakan dengan kelompoknya. Mereka mengerjakan itu dengan senang, tapi juga dengan kebingungan. Dan setelah mereka selesai mengelompokkan paket 1 dengan paket 2 tadi, saya pun meminta salah satu perwakilan atau beberapa perwakilan dari kelompok mereka untuk menjawab pertanyaan yang tadi saya tulis di papan tulis. Setelah siswa selesai mengerjakan dan atau mengisi kosakata yang ada di papan tulis tadi, saya pun membahas dengan mereka menyimak. Ketika saya membahas kosakata di papan tulis, murid-murid memperhatikan saya, tetapi ada juga beberapa murid yang tidak memperhatikan saya karena mereka menganggap itu susah, jadinya mereka tidak menyimak apa yang saya katakan. Aktivitas kedua, setelah mencocokkan flashcard paket 1 dengan flashcard paket 2, saya meminta mereka untuk sudah selesai dengan pekerjaan kelompoknya dan untuk saat ini mereka mengerjakan tugas secara individual. Untuk tugas individu ini, saya membagikan flashcard paket 3 yang berisikan visualisasi hewan dengan kosakata di bawahnya. Seperti misalnya ada gambar cat di atas, lalu di bawahnya ada tulisan kucing. Nah, saya membagikan flashcard itu satu-satu kepada mereka. Dan setiap siswa itu mendapatkan flashcard yang berbeda. Jadi mereka mendapatkan hewan-hewan yang berbeda, satu sama lain tidak ada yang sama. Ketika itu saya memberitahu kepada mereka untuk tugas yang kedua ini adalah mereka membuat deskripsi singkat tentang hewan yang mereka dapat. Pada pengerjaan deskripsi singkat ini, mereka merasa sangat kesusahan dikarenakan mereka sangat kurang dengan kosakata bahasa Inggris. Seperti misalnya mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya apa itu kaki, mereka tidak tahu bahasa Inggrisnya mempunyai. Jadi ketika saya mengitari kelas untuk menanyakan apakah mereka ada kesulitan,
maka setiap siswa di kelas itu pasti merasa kesulitan. Lalu ketika mereka tidak mengerti, maka saya pun menjelaskan dan memberitahu mereka bahwa kosakata ini artinya ini dan seterusnya. Lalu ketika mereka sudah mengetahui kosakata yang mereka mau, mereka pun menuliskan deskripsi singkat itu di kartu yang mereka dapat. Setelah itu, saya akan meminta mereka untuk membacakan hasil deskripsi singkat mereka di depan kelas. Tetapi jam sudah menunjukkan waktu istirahat, sehingga mereka sangat amat susah untuk dibujuk untuk membacakan deskripsi singkat. Baik itu di depan kelas pun hanya dari tempat duduknya saja. Mereka tidak mau karena mereka itu sangat amat malu dan tidak tahu cara membacanya bagaimana. Dampak penggunaan flashcard yang saya terapkan untuk media pembelajaran di kelas 5 ini adalah dari berbagai macam hal negatif yang mereka tunjukkan kepada, maksudnya hal negatif respon mereka dari pengerjaan tadi, saya merasa bahwa mereka itu lebih merasa enjoy ketika di kelas saya karena mereka itu mendapatkan cara belajar yang baru, yaitu menggunakan flashcard, yang dimana flashcard itu berisikan gambar menarik sehingga siswa itu akan dapat mengingat kosakata dengan mudah dan mereka itu akan suka untuk melihat gambar karena mereka itu dasarnya seperti masih suka bermain. Jadi jika diberikan game seperti itu mereka itu senang. Tetapi dampak minusnya itu adalah mereka masih merasa kesusahan dikarenakan ya mereka tidak tertarik dengan bahasa Inggris dan lainnya. Tapi dampak positifnya adalah mereka sangat senang ketika mereka melakukan hal baru di kelas. Seperti itu. Lalu beberapa siswa merasakan bahwa pembelajaran yang saya berikan kepada mereka itu asyik, sehingga mereka senang jika saya ajarkan di kelas. Tidak hanya di kelas bahasa Inggris, tetapi juga di kelas-kelas lainnya. Jika wali kelas mereka tidak bisa mengajar mereka di kelas, maka wali kelas akan meminta untuk anak-anak KM ini mengajarkan di kelas. Lalu saya juga ikut masuk ke kelas untuk mendampingi murid-murid belajar. Dan ketika saya mendampingi, mereka itu merasa lebih gampang untuk menerima materi karena bisa diajari lebih intensif per siswanya. Seperti itu. Jadi ini adalah video keluaran PLP2 yang saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.